Wilayah Balkan merupakan kawasan yang luas dan memiliki karakteristik unik tersendiri. Jika Anda belum pernah mengunjungi Balkan dan ingin menjelajahi salah satu negaranya, Albania bisa menjadi tujuan pertama yang layak dipertimbangkan. Orang Albania tidak hanya tinggal di Albania saja, melainkan tersebar luas di berbagai negara di kawasan Balkan. Sebagai contoh, di Kosovo, sekitar 95% penduduknya adalah orang Albania, sementara di Makedonia Utara, hampir setengah dari populasi memiliki keturunan Albania. Negara ini memiliki wilayah seluas sekitar 28.000 km persegi, dengan jumlah penduduk kurang lebih 2,7 juta jiwa. Dalam banyak hal, kawasan Balkan mencerminkan keberadaan bangsa Albania yang telah menyebar ke berbagai negara. Menariknya, asal-usul masyarakat Albania tidak berasal dari bangsa Italia atau Turki Ottoman, melainkan terutama merupakan keturunan dari suku Iliria yang menetap di wilayah tersebut sekitar tahun 2000 SM. Suku Iliria mendiami daerah ini selama lebih dari 1.500 tahun hingga datangnya Kekaisaran Romawi yang kemudian membentuk dasar asal-usul etnis bangsa Albania modern. Namun demikian, asal-usul bendera mereka tidak berasal dari masa Iliria. Bendera tersebut memiliki sejarah sekitar 600 tahun yang berawal dari masa Kekaisaran Ottoman. Pada tahun 1443, pemimpin nasional Albania, Skanderbeg, bersama banyak orang Albania memberontak melawan Ottoman dan mengadopsi simbol elang berkepala dua dari Kekaisaran Romawi Timur sebagai lambang perlawanan mereka. Pada tahun 1912, terinspirasi oleh Skanderbeg, para nasionalis Albania kembali menggunakan bendera tersebut dalam perjuangan mereka untuk meraih kemerdekaan dari Ottoman, dan bendera itu kemudian diakui secara resmi setelah mereka berhasil. Saat ini, sekitar 82,7% penduduk Albania merupakan etnis Albania, sementara sisanya terdiri dari berbagai kelompok seperti Yunani, Rumania, Roma, Montenegro, dan minoritas lainnya. Meskipun sebagian nasionalis Albania mengklaim persentase yang lebih tinggi, sumber internasional mengonfirmasi angka yang telah disebutkan tersebut. Dalam video ini, kami merekam berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari di Albania untuk memahami gaya hidup masyarakat setempat dengan lebih baik. Pada waktu seperti ini dalam setahun, cuaca di Albania cenderung berubah-ubah, di mana hujan dan sinar matahari dapat terjadi dalam hari yang sama. Orang-orang masih sering mengenakan pakaian berlengan panjang atau jaket pada musim ini. Perlu diketahui bahwa negara ini tidak memiliki jaringan gas alam maupun sistem pemanas sentral. Bahkan hotel pun biasanya mengandalkan pendingin udara serta pemanas air listrik di kamar mandi. Oleh karena itu, banyak rumah tangga di kawasan Balkan menggunakan pendingin udara sebagai solusi. Cuaca dingin ekstrim biasanya hanya berlangsung selama 2 hingga 3 bulan dalam setahun, sementara sisanya didominasi suhu yang relatif sejuk. Ibu kota Tirana selalu ramai dengan aktivitas tanpa memandang kondisi cuaca. Baik siang maupun malam, Anda akan melihat kerumunan orang serta lalu lintas yang padat di seluruh kota. Pada pagi hari, orang dewasa berangkat bekerja, sementara anak-anak dan remaja pergi ke sekolah. Dalam hal transportasi, banyak masyarakat menggunakan sepeda atau skuter listrik. Meskipun kondisi kota cukup padat, tidak tersedia sistem metro maupun tram. Ukuran kota yang tidak terlalu besar memungkinkan penduduk berjalan kaki ke berbagai tempat, sehingga transportasi umum menjadi pilihan utama bagi banyak orang di ibu kota. Di negara ini terdapat 2 jenis taksi, yaitu taksi hijau putih serta taksi kuning tradisional. Taksi hijau putih termasuk kategori yang lebih modern dan mewah. Banyak di antaranya menggunakan mobil listrik dari merek asal Tiongkok. Meskipun tarifnya sedikit lebih mahal, penumpang dapat merasakan kenyamanan yang jauh lebih baik dibandingkan dengan taksi kuning konvensional. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Makedonia Utara, sistem transportasi di Albania memiliki karakteristik tersendiri yang mencerminkan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Di Makedonia Utara dan Kosovo, mobil-mobil di Tirana tampak jauh lebih mewah. Jika seseorang yang belum pernah mengunjungi Albania ditempatkan di jalanan yang ramai, mungkin mereka akan mengira telah tiba di Jerman. Pria Albania seringkali lebih memprioritaskan membeli mobil dibandingkan memiliki rumah. Bahkan sebagian dari mereka menyewa mobil mewah untuk mengesankan pasangan mereka, yang menunjukkan kecenderungan pria Albania dalam memamerkan kekayaan. Tidak jarang terlihat banyak Range Rover di Tirana, karena kendaraan tersebut menjadi salah satu jenis mobil yang umum beredar di kota. Lalu bagaimana mereka mampu membeli kemewahan seperti itu? Perlu dipahami bahwa banyak orang datang ke sini khusus untuk menyewa mobil.
Bagi rata-rata orang Albania, memiliki mobil mahal sering dianggap lebih bernilai daripada memiliki rumah. Keinginan akan kendaraan mewah ini dapat memberi mereka rasa kekuasaan, meskipun terkadang terlihat dangkal, terutama dalam menarik perhatian orang lain. Jika Anda memperhatikan bangunan-bangunan di sekitar ibu kota, Anda akan melihat bahwa struktur di sana umumnya lebih baru, sementara bangunan di jalan-jalan kecil tampak lebih tua, bahkan beberapa terlihat belum dicat. Penghuni apartemen tersebut kemungkinan termasuk kelompok berpenghasilan rendah di ibu kota. Dilaporkan bahwa pendapatan minimum bulanan di negara ini sekitar 400 euro, yang berarti mereka yang tinggal di apartemen tersebut kemungkinan adalah pekerja dengan upah minimum. Di Albania, harga apartemen ditentukan berdasarkan luas per meter persegi. Sebagai contoh, harga per meter persegi berkisar antara 800 hingga 1000 euro. Oleh karena itu, jika Anda ingin membeli apartemen 3 kamar dengan luas 100 meter persegi, Anda memerlukan anggaran sekitar 100.000 euro. Sementara itu, harga sewa apartemen termurah di ibu kota dimulai dari 300 euro dan meningkat sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Namun, jika kita melihat secara logis, kita tahu bahwa orang Albania bukan hanya berjumlah 2,7 juta jiwa. Lebih dari 1,2 juta warga, atau lebih dari 44% populasi Albania, telah bermigrasi ke berbagai negara di Eropa. Karena orang Albania memiliki loyalitas tinggi terhadap tanah air mereka, para pelajar dan pekerja yang telah menetap di luar negeri secara rutin mengirimkan uang ke negara asal mereka, sehingga membantu keluarga mereka untuk bertahan hidup. Bagi masyarakat dengan penghasilan rata-rata, membeli rumah di ibu kota merupakan hal yang cukup sulit. Bahkan usia rata-rata pernikahan di negara ini berkisar antara 27 hingga 28 tahun. Karena orang Albania menyukai pesta pernikahan yang meriah dengan banyak tamu, diperlukan anggaran yang besar untuk biaya pernikahan. Jika Anda mempertimbangkan untuk tinggal di Albania, menikah dengan orang Albania bisa menjadi salah satu cara terbaik untuk mendapatkan izin tinggal di sana. Dengan cara ini, Anda membuka peluang memiliki akses ke negara kedua selain negara asal Anda. Selain itu, mereka dikenal memiliki genetik yang baik serta sifat yang hangat, positif, dan komunikatif, sehingga mudah menarik simpati orang lain. Jika Anda mengunjungi ibu kota negara ini, Anda mungkin sudah familiar dengan Skanderbeg Square, salah satu alun-alun terbesar dan paling terkenal. Menurut pendapat saya, alun-alun ini memiliki tata letak modern yang indah. Namun, bahkan pada musim wisata yang ramai, tempat ini terkadang terasa kurang hidup. Saya merasa potensinya belum dimanfaatkan sepenuhnya. Seharusnya lebih banyak acara meriah diadakan baik pada siang maupun malam hari. Akibatnya, aktivitas yang dapat dilakukan wisatawan di alun-alun ini cukup terbatas. Biasanya hanya berfoto. Satu-satunya hiburan yang tersedia hanyalah wahana biang lala. Meskipun luas, saya menilai alun-alun ini kurang fungsional karena minimnya kegiatan, sehingga wisatawan memiliki uang untuk dibelanjakan, tetapi tidak banyak pilihan aktivitas. Orang Albania, khususnya generasi muda, sangat memperhatikan penampilan rambut, janggut, dan rikasan. Sebagian besar memiliki rambut hitam dan banyak yang berkulit cerah. Tidak banyak orang berambut pirang dengan mata hijau atau biru di kalangan masyarakat Albania. Jika Anda melihat orang berambut pirang dan bermata biru di jalanan, kemungkinan besar mereka adalah wisatawan dari kawasan Skandinavia. Meski begitu, masyarakat Albania sering dianggap memiliki penampilan yang menarik dan menawan secara genetik. Dari segi karakter, Albania merupakan masyarakat yang sangat ramah terhadap tamu. Jika Anda bertanya kepada orang di jalan, mereka akan menjawab dengan tulus. Para pemilik toko menyambut pelanggan dengan senyuman, dan jika mereka mengetahui beberapa kata dalam bahasa Anda, mereka akan mengucapkan terima kasih menggunakan bahasa tersebut. Ini menciptakan rasa kedekatan dan kehangatan terhadap orang Albania. Pada akhirnya, mungkin karena faktor iklim, orang Albania seperti masyarakat Balkan lainnya senang menikmati hidup dan berbincang. Mengenai generasi muda Albania, banyak yang pergi ke Jerman setelah menyelesaikan pendidikan universitas. Pemandu di Kosovo dan Makedonia Utara juga menyebutkan tren serupa. Anak muda di kawasan Balkan sering merencanakan karier mereka di luar negeri. Mereka yang menempuh pendidikan dan memiliki keterampilan, cenderung lebih mudah mendapatkan penghasilan di negara industri maju seperti Jerman. Jerman menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata pendapatan di negara asal mereka yang kurang dari 1.000 euro per bulan. Hal ini memungkinkan mereka bermimpi membeli apartemen yang layak di Albania dengan membawa pulang uang yang diperoleh dari luar negeri. Selain itu, Albania sangat bergantung pada merek-merek global. Sebagian besar perangkat elektronik, mobil, dan produk terkait pertahanan diimpor dari luar negeri. Meskipun negara ini kaya akan buah-buahan dan sayuran alami, produk-produk tersebut tidak menghasilkan pendapatan sebesar barang teknologi.
Akibatnya, hanya ada sedikit sektor yang mampu memberikan pemasukan besar dari penjualan. Selain makanan dan minuman, Albania juga memproduksi tekstil serta bahan konstruksi. Mitra dagang utama negara ini meliputi Italia, Turki, Yunani, Jerman, dan Tiongkok, dengan banyak kendaraan listrik di jalanan diimpor dari Tiongkok. Namun demikian, Albania memiliki keunggulan penting yang tidak dimiliki beberapa negara Balkan lainnya, yaitu akses ke laut. Hal ini menarik wisatawan dan menghasilkan pendapatan bagi perekonomian. Negara yang memiliki garis pantai membuka peluang bagi berbagai sektor tambahan untuk berkembang, yang secara langsung mempengaruhi jumlah wisatawan yang datang. Albania dengan kota-kota pantainya yang indah seperti Sarande sangat menarik bagi wisatawan, terutama dari Amerika dan Eropa. Pada musim panas, para pengunjung menganggap kawasan Balkan lebih terjangkau. Negara seperti Albania dan Yunani menjadi pilihan utama wisatawan dari Eropa Utara, yang secara signifikan meningkatkan ekonomi lokal. Mengingat sejarah Albania yang penuh gejolak selama 1 abad terakhir, tidak mengherankan jika negara ini mengalami kesulitan dalam produktivitas. Setelah berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 400 tahun, Albania memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1912. Selama Perang Dunia II, negara ini menghadapi upaya pendudukan oleh Italia dan Jerman. Setelah perang, negara tersebut mengalami puluhan tahun pemerintahan komunis di bawah satu pemimpin hingga tahun 1990-an. Banyak orang Albania saat ini mengaitkan pengalaman mereka selama era komunis sebagai salah satu penyebab kurangnya perkembangan negara. Meskipun pemerintah kini telah bergabung dengan NATO, Albania belum menjadi anggota Uni Eropa. Jika negara ini bergabung dengan Uni Eropa, perekonomiannya kemungkinan besar akan meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, mata uang lokal disebut lek, yang nilainya relatif rendah. 1 euro kira-kira setara dengan 100 lek Albania. Nilai yang rendah ini menyebabkan pencetakan uang kertas dalam pecahan 500 lek, 1000 hingga 2000 lek. Bahkan bahan makanan dasar seperti keju dan zaitun dihargai di atas 200 lek, dan makanan di restoran tidak bisa dianggap murah. Hal ini menunjukkan adanya inflasi yang cukup tinggi, serta daya beli yang relatif lemah, sehingga bahkan produk makanan pun terasa mahal. Sebagai contoh, makan untuk 3 orang di restoran Italia biasa dapat menghabiskan sekitar 50 euro, yang bagi sebagian orang tergolong mahal. Jika Anda berasal dari Amerika Serikat atau negara seperti Swiss, Denmark, atau Uni Emirat Arab, tempat ini mungkin terasa sangat terjangkau. Namun bagi seseorang dengan penghasilan bulanan 1.500 hingga 2.000 euro, makan di luar bisa terasa cukup mahal. Beberapa sumber menyebutkan bahwa tingkat inflasi tahunan sekitar 5%, yang tergolong cukup wajar. Meski demikian, harga restoran yang mendekati negara-negara Uni Eropa seringkali dianggap tidak sebanding. Harga di supermarket umumnya mencerminkan kondisi ini. Dengan 1.000 lek setara sekitar 10 euro, Anda dapat membandingkan harga daging dengan negara asal Anda. Produk pasar terlihat jauh lebih murah dibandingkan makanan di restoran. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Albania lebih memilih makan dalam porsi besar di rumah dengan biaya lebih rendah daripada membayar mahal di restoran. Dalam hal agama, terdapat populasi Muslim yang cukup besar di negara ini. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa lebih dari separuh penduduk mengidentifikasi diri sebagai Muslim. Hal ini menciptakan perbedaan dalam pilihan kuliner di beberapa jalan di ibu kota. Misalnya di area dengan banyak masjid, restoran biasanya memiliki tanda halal dan tidak menyajikan daging babi. Namun perlu dicatat bahwa Albania bukanlah negara dengan nilai agama yang dominan. Pada masa komunisme, kepercayaan agama bahkan sempat dilarang, terutama di bawah kepemimpinan Enver Hoxha yang sangat membatasi praktik agama. Akibatnya, Albania menjadi salah satu negara paling sekuler di kawasan Balkan. Mengingat Hoxha memerintah hingga 1985, tidak realistis untuk mengharapkan peningkatan besar dalam praktik agama dalam beberapa dekade terakhir. Walaupun terdapat banyak masjid, praktik agama tidak sekuat di negara-negara Timur Tengah. Bahkan beberapa orang Albania menyebut bahwa meskipun mereka Muslim, sebagian tetap mengkonsumsi daging babi. Orang Albania memiliki ketertarikan kuat terhadap musik Turki dan Roma, sehingga Anda sering melihat musisi Roma penampil di jalanan. Di bagian lain kota terdapat struktur beton buatan yang dikenal sebagai Pyramid of Tirana, salah satu landmark terkenal di Albania. Jika Anda menaiki tangga ke puncaknya, Anda dapat melihat berbagai bangunan di ibu kota. Namun karena banyaknya gedung tinggi di sekitarnya, pemandangan dari atas tidak memberikan panorama yang utuh. Lanskap arsitektur kota ini juga kurang teratur, dengan gedung perkantoran tinggi bergaya pencakar langit berdampingan dengan bangunan rendah dan apartemen. Perpaduan ini mengurangi daya tarik visual ibu kota. Hampir semua orang yang naik ke piramida akan mengambil foto,
terutama para wanita yang tampak sangat tertarik mengabadikan momen tersebut. Sekian yang dapat dibagikan tentang Albania dan Tirana untuk saat ini. Jika Anda menyukai pembahasan ini, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan untuk konten lainnya.